Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aji Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, di video kali ini saya masih melanjutkan informasi tentang PBDB tahun 2022, khususnya untuk membahas jalur prestasi. Ya, bagaimanakah prosesnya dan mekanismenya, kita akan bahas satu persatu. Dan di akhir nanti saya akan adakan simulasi bagaimana cara menghitung nilai skor akhir ya, nilai keseluruhan untuk jalur prestasi ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang ingin putra-putrinya ikut PBDB dengan jalur prestasi. Baik, sebelum kita mulai video ini, silakan klik dulu tombol subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya tentang PBDB ya khususnya. Ya, sekarang kita akan coba simulasikan ya, bagaimana cara perhitungan nilai jalur prestasi baik itu yang akademik maupun yang non akademik. Nah, berdasarkan acuan kita tadi ya yang sebelumnya kita bahas. Misalkan ada seorang anak bernama Budi ya yang bersekolah di SMP yang akreditasinya A dengan jumlah muridnya adalah 100 orang. Nah, maka di sini persentil nilai rapotnya nanti mengikuti tabel yang di sini ya, yang paling kiri nih, akreditasi A. Kalau yang ini kan yang B, yang ini yang C ya untuk persentil nilai rapot. Baik, misalkan Budi memiliki berkas-berkas berikut ya. Ini yang dimiliki oleh Budi. Pertama, rata-rata nilai rapotnya adalah 85. Ya, lalu dia juga punya prestasi akademik yang diakui. Katakanlah misalkan prestasinya adalah prestasi akademik tingkat nasional ya. Juara berapa nanti kita akan tentukan asumsinya ya dengan melihat tabel. Lalu yang ketiga, sertifikat prestasi non akademiknya juga diakui, dia punya sertifikat non akademik. Tetapi Budi bukan pengurus OSIS MPK dan Budi juga bukan pengurus ekskul ya. Di sini keterangan yang diberikan untuk Budi di sini. Nah, kita akan coba simulasikan bagaimana cara menghitung skornya Budi jika dia mengikuti jalur prestasi akademik. Yang pertama untuk nilai rapot ya. Oke, ini kita masukkan. Oh ya, ini bobot yang digunakan adalah bobot yang akademik ya, yang sebelah kiri di sini. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Langsung kita masukkan angkanya 85 untuk nilai rata-rata rapotnya Budi. Dan dikalikan 30% menjadi 25,5 skornya. Lalu yang kedua, persentil nilai rapot. Baik, ini kita gunakan asumsi saja ya, asumsi bahwa misalkan dalam 100 orang murid tadi, Budi masuk dalam kategori peringkat ke-31 misalkan. Oke, di sini peringkat ke-31 mendapatkan skornya adalah 80. Ya, kita langsung tulis di sini 80 untuk skornya Budi untuk persentil nilai rapot. Dikalikan 30% menjadi 24. Lalu yang ketiga, prestasi akademik. Oke, tadi kita asumsikan Budi memiliki prestasi akademik di bidang ya ini ya, akademik tingkat nasional, misalkan dia juara 2 misalkan ya. Juara 2 kedinasan. Ya, di sini 88 skornya ya. Kita langsung input di sini 88. Oke, nah berikutnya ini yang harus hati-hati cara menghitungnya ya. Untuk prestasi non akademik pada PPDB SMA, ini kan asumsinya SMA ya, karena Budi lulusan SMP yang akan masuk ke SMA. Maka prestasi non akademiknya ini terbagi 3 ya. Dilihat dari sertifikat kejuaraan, lalu sertifikat OSIS MPK dan sertifikat ekskul. Nah, ini bobotnya ini 50% untuk yang sertifikat kejuaraan non akademik, 30% untuk pengurus ekskul OSIS MPK dan 20% untuk pengurus ekskul. Jadi, misalkan Budi punya prestasi non akademik ya di kejuaraan katakanlah tingkat provinsi misalkan ya. Tingkat provinsi juara 1 berjenjang. Nah, ini skornya 82. Nah, angka 82 ini masih harus dikalikan dengan 50% ya. Nah, nih 50% di sini ya. 50% dikalikan dengan 82 tadi ya. Berarti kan setengahnya ya. Maka skornya Budi yang tertulis di sini adalah 41. Ya. Sayangnya di sini Budi tidak
sebagai pengurus OSIS MPK dan juga bukan sebagai pengurus ekskul. Sehingga untuk, prestasi non akademiknya itu hanya terinput dari sertifikat non akademik tadi ya, yang di situ dikalikan 50%. Ya, ini ditulis di 41. Nah, setelah itu 41 di sini pun masih dikalikan dengan 5% bobot untuk prestasi non akademik ya, dikali 5%, maka skornya adalah 2,05. Ya, kecil sekali ya, 2,05. Oke, berikutnya untuk persentil non akademik. Ya, tadi mengikuti acuan dari Kadisdik tadi ya, untuk persentil non akademik ya, di sini bobotnya ada ya. Untuk yang sekolah akreditasi A, nah di sini bobotnya 1 sampai 5, 100, 6 sampai 10, 90 dan seterusnya. Nah, misalkan diasumsikan si Budi itu masuk dalam, urutan ke berapa nih, 15 misalkan ya. Ke 15 di sini, maka dia punya skornya adalah 80 untuk, persentil prestasi non akademik. Oke ya. Kita kalikan, kita kembali ke yang tadi. Berarti ini berapa? 80 ya, 80 skor untuk persentil non akademiknya Budi. Oke, ini kita hitung dikali 5%. Nah, ini skornya hanya 4 ya. Dan dijumlahkan skor totalnya adalah sebanyak 82. Ini dibulatkan ya angkanya ya, 82. Jadi jika Budi mengikuti jalur prestasi akademik, skor yang dimiliki Budi adalah 82 skornya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan Budi ikut jalur prestasi yang non akademik ya, kita akan lihat dan kita akan coba bandingkan nanti bagaimana hasil akhirnya ya, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa nilai-nilai Budi di sini nih sama nih ya, sama. Mulai dari nilai rapot, persentil nilai rapot, sampai dengan persentil non akademik ini sama semuanya. Yang membedakan hanya bobotnya tadi ya. Bobotnya tadi 10%, 5%, 5%, 40, 40. Oke. Ini kita coba copy saja ya langsung. Ya, saya sudah siapkan untuk yang jalur prestasi non akademik ya. Ini kita tinggal masukkan nilai Budinya masing-masing tadi dikalikan ya, dan ternyata skor akhirnya adalah ya, ternyata skornya Budi jika mengikuti jalur prestasi non akademik itu hanya 65 skornya ya. Lebih kecil dari yang jalur prestasi akademik. Jadi dikarenakan salah satunya adalah Budi tidak mengikuti atau bukan sebagai pengurus OSIS MPK ya. Jadi bobotnya sangat besar di sini untuk yang prestasi non akademik, yaitu 40%, untuk persentilnya juga 40%. Sehingga jika dia tidak memiliki tadi pengalaman sebagai pengurus organisasi maupun ekskul, itu angkanya sangat kecil sekali ya, ibaratnya seperti itu. Nah, ya sekali lagi di sini hanya simulasi saja. Nanti sistem akan menghitungkan ya nilai dari masing-masing calon peserta didik secara otomatis ya. Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing untuk menghitungnya ya. Ini hanya simulasi saja. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya buat Bapak Ibu semuanya yang anaknya akan ikut PBDB tahun ini yang mengikuti jalur prestasi. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan atau komentar ya, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Untuk berikutnya saya akan lanjutkan dengan video pembahasan untuk jalur afirmasi ya, zonasi dan juga jalur PTO. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.